Halo semuanya, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi teman-teman yang menonton video ini. Di dalam video ini, kami akan membahas topik tentang pengaruh game PUBG Mobile terhadap demokrasi kaum muda dan seberapa besar pengaruh sebuah game terhadap moral. Di dalam video ini terdapat 3 narasumber. Yang pertama itu yang bermain PUBG Mobile, yang kedua tidak bermain PUBG Mobile tapi mengetahuinya, dan yang terakhir itu dari media sosial. Mari kita bahas. PlayerUnknown's Battleground Mobile atau PUBG Mobile adalah game online bergenre Battle Royale yang sangat populer di kalangan kaum muda, di mana pemain bertarung satu sama lain menggunakan senjata dan strategi hingga tersisa hanya satu pemenang. Game ini menghadirkan simulasi pertempuran yang sangat realistis, lengkap dengan senjata api, kendaraan, dan komunikasi tim, sehingga memberi sensasi adrenalin tinggi bagi para pemainnya. Di Indonesia, PUBG Mobile telah menjadi bagian dari gaya hidup digital anak muda, baik sebagai hiburan maupun ajang kompetisi. Namun di balik popularitasnya, game ini juga memicu kontroversi karena unsur kekerasan yang ditampilkan, terutama setelah munculnya kasus-kasus kekerasan di dunia nyata yang dikaitkan dengan inspirasi dari game tersebut. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Vincentius dan narasumber kami di sini. Silakan perkenalkan diri, Mas. Halo, nama saya Theo. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari saya, kakak tahu nggak game PUBG Mobile? Oh iya, tahu. Terus kakak tahu dari mana game PUBG ini? Saya sendiri tahu PUBG Mobile itu karena dulu teman-teman saya banyak yang bermain, jadi saya cukup FOMO juga. Oh, kira-kira sampai sekarang seberapa sering kakak main game PUBG? Oh, saya sudah tidak bermain lagi karena HP saya tidak kuat. Tapi dulu cukup sering. Iya, lumayan. Kakak pernah melihat atau terlibat toxic behavior nggak saat bermain? Misalnya kayak berkata-kata kasar atau gimana gitu? Pernah. Oh, oke. Kira-kira dari konteks toxic behavior tadi, apakah kakak jadi sama toksiknya di dalam game dan pada saat berhubungan dengan teman-teman sehari-hari atau dengan orang lain mungkin? Ya, kalau menurut saya sendiri tidak terlalu mempengaruhi, tapi dalam keadaan tertentu kadang terpancing emosinya karena kita diserang duluan, makanya kita serang balik gitu. Tapi itu hal yang wajar karena konteksnya bukan terbawa ya. Iya, Oke, bukan terbawa. Oke. Kira-kira kalau untuk selain dari toxic behavior tersendiri tadi, kakak ada dorongan atau keinginan untuk bertindak kekerasan nggak gara-gara main game PUBG itu? Oh enggak sih, kalau dari saya sendiri saya tidak pernah menganggap game itu terlalu serius gitu ya. Lalu hal positif dan negatif apa yang kakak rasakan ketika bermain game PUBG? Ya sesimpelnya aja, kayak main game itu ya have fun aja gitu. Untuk hal negatifnya paling seperti agak lupa waktu ya gitu ya. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari kami, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bagi sebagian kaum muda, PUBG Mobile tidak selalu dipandang sebagai sumber masalah. Namun pandangan tersebut belum tentu sama dengan cara masyarakat umum melihat fenomena ini. Oke, selamat siang. Sekali lagi kita akan mewawancara salah satu teman kami di sini yang merupakan narasumber kedua kita. Oke, Kak, mungkin saya ingin bertanya pertama, kira-kira kakak tahu nggak game PUBG Mobile? Cuman sekedar tahu aja. Oh, kakak pernah bermain game PUBG Mobile mungkin sebelumnya atau enggak? Nggak pernah. Oh, oke. Kira-kira kalau menurut kakak dari game PUBG Mobile itu berdasarkan pandangan kakak bakalan berpengaruh besar nggak sih ke trait manusia untuk berlaku kekerasan? Misalnya karena main game PUBG ini banyak, apakah bisa orang jadi terpengaruh untuk bertindak kekerasan? Sebenarnya bisa, tergantung mental playernya masing-masing aja. Kalau dia bisa mengelola mentalnya dengan baik, tentu hal-hal seperti itu kan bisa diminimalisir. Oke. Berarti menurut kakak sebenarnya apakah ini konteksnya hanya karena game PUBG atau merujuk ke semua game yang apabila regulasi mentalitasnya tidak baik bisa berakibat tidak baik juga? Kalau dibilang fokus ke game PUBG doang kayaknya enggak deh, karena beberapa game lain juga memiliki regulasi yang sama kan terkait Battleground ini. Jadi ya tergantung dari playernya sendiri aja bagaimana dia mengatasi masalah mentalnya kalau dia tiba-tiba kalah dalam game atau
mengalami ya hal seperti itulah yang bisa memicu mentalnya jadi memberontak gitu. Jadi menurut kakak dalam konteks game sendiri, kira-kira apa hal positif dan negatif dari game itu sendiri? Sebagai pandangan kakak nih dari orang yang mungkin tidak bermain, kira-kira dari game, terutama game PUBG lah ya fokus kita pada saat ini, apa sisi positif dan negatif dari pandangan kakak sendiri? Kalau sisi positifnya mungkin kita bisa karena game ini basisnya online kan ya, mungkin kita bisa lebih mengenal teman-teman secara online gitu ya. Kalau sisi positifnya mungkin itu sih, kita bisa menambah relasi aja secara online gitu. Oke, mungkin terima kasih kak atas waktunya, kami ucapkan banyak terima kasih. Setelah mendengar pandangan dari pemain PUBG Mobile dan masyarakat umum yang cenderung netral, isu ini kemudian menguat ketika muncul pemberitaan terkait kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dalam salah satu pemberitaan nasional, pemerintah menyoroti perlunya kewaspadaan lebih terhadap kondisi psikologis dan perilaku kaum muda di lingkungan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan game daring yang mengandung unsur kekerasan, salah satunya adalah PUBG Mobile, sebagai bagian dari evaluasi pasca kejadian tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah Korea Selatan sebagai negara asal pengembang PUBG secara tegas membantah adanya keterkaitan langsung antara game PUBG dengan kasus ledakan tersebut, dan menilai bahwa mengaitkan game dengan tindakan kekerasan tanpa bukti yang kuat dapat menyesatkan publik. Berangkat dari wawancara dengan dua narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, serta diperkuat oleh pemberitaan kasus-kasus nyata yang muncul di ruang publik, terlihat bahwa pengaruh PUBG Mobile tidak dapat dipahami secara hitam putih. Untuk itu, diperlukan analisis yang lebih menyeluruh dengan membandingkan pengalaman subjektif pemain, pandangan masyarakat umum, serta konteks sosial dan kebijakan yang berkembang. Analisis inilah yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai posisi PUBG Mobile dalam isu demoralisasi kaum muda. Oke, dari wawancara dengan kedua narasumber terlihat bahwa adanya kontras pengalaman yang menarik. Narasumber yang aktif bermain PUBG Mobile mengakui bahwa game ini tidak semerta-merta membuatnya menjadi agresif atau melakukan kekerasan di dunia nyata. Ia bahkan menekankan bahwa permainan ini lebih dipahami sebagai hiburan dan sasana bersosialisasi dengan teman, bahkan melatih strategi dan kerja tim. Dari sudut pandangnya, sorotan publik terhadap dampak negatif PUBG Mobile ini seringkali dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan pengalaman pribadinya sebagai pemain. Namun, pandangan berbeda muncul dari narsum yang tidak bermain game. Ia melihat bahwa elemen kekerasan, penggunaan senjata, dan simulasi pertempuran yang realistis dalam PUBG ini sebagai sesuatu yang berpotensi untuk membentuk kebiasaan dan pola pikir kurang sehat, terutama untuk anak-anak dan remaja yang belum punya kontrol diri dan bimbingan dari orang tua yang memadai. Pandangan inilah yang sejalan dengan teori social learning dalam psikologi, yang mana menyatakan bahwa paparan berulang terhadap perilaku agresif dapat memengaruhi cara individu atau seseorang tentang bagaimana cara memandang dan merespons konflik yang ada. Nah, kekhawatiran tersebut diperkuat oleh munculnya beberapa kasus ekstrim yang diberitakan di media-media yang kita tampilkan sebelumnya. Akan saya sebutkan salah satu contohnya adalah kasus seorang anak yang membunuh ibunya setelah dilarang bermain PUBG. Meski tidak dapat disimpulkan bahwa PUBG ini menjadi penyebab tunggal tindakan tersebut, dari kasus ini kita bisa melihat dan menunjukkan bahwa bagaimana kecanduan game, ketidakstabilan emosi, dan lemahnya pengawasan dapat berkontribusi pada ledakan perilaku yang sangat fatal. Nah, dalam konteks ini, PUBG Mobile berperan sebagai faktor pemicu yang memperparah kondisi psikologis individu yang sudah rentan, bukan sebagai penyebab utama yang berdiri sendiri. Hal serupa juga terlihat dalam respon publik pada peristiwa ledakan yang kita tampilkan juga videonya tadi di SMAN 72 Jakarta. Peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi kita bahwa konsumsi konten digital tanpa kontrol dapat berdampak serius.
Pemerintah juga mengaitkan kejadian tersebut sebagai perlunya evaluasi bagi kita terhadap paparan konten kekerasan, termasuk game online bertema perang dan persenjataan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menyatakan bahwa PUBG Mobile ini sebagai penyebab kejadian tersebut, dari peristiwa ini memperkuat kekhawatiran kita tentunya bahwa anak dan remaja yang terpapar konten kekerasan secara intens tanpa literasi digital yang memadai itu berpotensi meniru atau menormalisasi perilaku yang berbahaya. Nah, dengan demikian analisis terhadap dua narasumber yang diperkuat oleh kasus-kasus nyata menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman subjektif pemain dan dampak sosial yang diamati oleh lingkungan serta masyarakat luas. Nah, terus dari konteks sosial dan kebijakan, kekhawatiran ini tentunya mendorong pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan tokoh agama untuk mengkaji kebijakan pembatasan terhadap game dengan konten kekerasan. Fokus utama bukan pada pelarangan total, melainkan pengaturan usia, pengawasan konten, dan peningkatan literasi digital. KPAI bahkan menekankan juga bahwa perlindungan anak harus mencakup seluruh game dengan unsur kekerasan, bukan hanya PUBG jadinya. Sementara itu, sebagian ulama juga memandang game ini sebagai berpotensi menimbulkan kecanduan dan menormalisasi kekerasan, terutama jika dimainkan tanpa batas. Oke, kesimpulan berdasarkan analisis narasumber, kasus nyata, serta konteks sosial yang berkembang, dapat kita simpulkan bahwa PUBG Mobile ini tidak secara otomatis menyebabkan perilaku kekerasan atau demoralisasi pada semua pemain muda, karena banyak pemain tidak merasakan dampak negatif secara langsung dan mampu memisahkan dunia game dengan realitas. Namun, kasus ekstrim seperti yang kita lihat tadi yang anak membunuh ibunya dan kekhawatiran pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta itu nunjukin bahwa dampak game ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, terutama jika kita kombinasiin sama kecanduan, lemahnya kontrol diri, sama minimnya pengawasan ortu. Oleh karena itu, PUBG Mobile ini bisa lebih kita pahami sebagai faktor pendukung atau pemicu dalam kondisi tertentu, bukan sebagai penyebab tunggal kekerasan. Solusi yang paling relevan ini bukan sekedar kita melarang, tapi kita juga harus ngelakuin pendekatan komprehensif yang mencakup literasi digital, pengawasan orang tua, pendidikan karakter, serta kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah agar generasi muda dapat berinteraksi dengan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.